Demi sepotong daging babi, wanita tersebut harus berhubungan seks dengan pembunuh babi di desa. Putranya menyaksikan semuanya dari bawah tempat tidur. Tapi dia tidak membenci ibunya. Karena itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Sejak usia 6 tahun, tubuh anak laki-laki itu sudah berhenti tumbuh. Dia menderita penyakit langka yang tidak menyebabkan penuaan. Ayahnya juga meninggalkannya dan pergi. Hanya ibunya yang masih hidup susah bersamanya. Namun akhirnya suatu hari tidak terlalu jauh lagi. Ibunya, setelah bekerja terlalu keras, meninggalkannya selamanya. Awalnya, anak laki-laki itu selalu diadopsi oleh orang-orang baik hati. Namun rahasia yang tidak bisa berkembang akan segera terungkap. Tidak ada yang mau mengadopsi monster seperti itu. Anak laki-laki itu mengerti dengan jelas di dalam hatinya. Jika ingin bertahan dalam perbedaan ini, dia harus menghadapinya sendiri. Jadi setiap kali dia datang ke keluarga baru, dia akan menjual adik laki-laki dan perempuannya kepada pedagang manusia dengan imbalan pendapatan. Lambat laun, anak itu menjadi semakin mahir. Rencananya juga menjadi semakin sempurna. Saat ini usianya sudah lebih dari 40 tahun. Tapi dia tidak pernah terekspos sekalipun. Hingga hari ini pasangan baru memperhatikannya lagi. Dan dia juga mengenali pria yang mengadopsinya. Itu adalah adik tirinya beberapa tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu, ayah pergi bekerja dan tidak mendapat kabar. Ibunya pernah membawanya untuk mencari ayahnya. Tapi dia menemukan bahwa dia telah bersatu kembali dengan wanita lain dan memiliki keluarga di luar. Dia kemudian mengusir mereka dan ibu mereka keluar rumah. Hal ini membuat hidup mereka sangat sulit. Dia diam-diam mencari adik laki-lakinya karena dia tidak setuju. Namun adik laki-lakinya menganggapnya penipu. Bahkan menggunakan pasir untuk membungkamnya. Agarnya tidak berbicara omong kosong. Hanya dia yang bisa memahami ketidakadilan di hatinya. 30 tahun kemudian, adik laki-laki saya kini sudah dewasa. Dan sekarang dia muncul di depan matanya dengan sangat nyata. Tidak hanya itu, adik laki-laki saya juga ingin mengadopsinya. Maka dia mulai rencana balas dendam atas kesulitan hidup di bawah tanah selama 30 tahun terakhir. Nama adiknya adalah Akiet. Dia adalah seorang detektif muda yang hebat. Baru-baru ini dia akan diangkat menjadi kepala departemen inspeksi. Tapi tepat pada momen penting ini, serangkaian pembunuhan yang aneh membuatnya sakit kepala yang tidak terlukiskan. Di dekat rumah Akiet, dua korban malang terus bermunculan. Dan cara kematian mereka sangat mirip. Setiap orang memiliki lubang di punggung mereka dengan bor. Dan lubang-lubang ini jika disambung menyerupai bentuk binatang tertentu. Hari itu Akiet tiba-tiba menerima pesan teks. Isi pesannya adalah senjatanya ada di gedung tertentu. Jika ingin mendapatkan senjata, harus pergi ke lokasi tersebut sekarang. Lalu dia segera membuka laci. Seorang Kiet menemukan bahwa senjatanya sudah tidak ada lagi. Dan dia segera sampai di lokasi yang ditentukan. Namun saat pertama kali tiba di gedung tersebut, seseorang langsung memukulinya hingga pingsan. Ketika dia bangun lagi, dia mendapati dirinya terbaring di ranjang rumah sakit. Akiet tidak dapat mengingat kejadian sebelumnya. Asisten Ki Fang memberitahunya. Mereka menerima laporan di dekatnya. Setelah sampai di lokasi kejadian, diketahui bahwa Patai yang hendak pensiun di kantor polisi, didorong turun dari lantai atas oleh seseorang. Sementara itu, Akiet pingsan di lantai 7. Akiet mengatakan bahwa setelah dia memasuki gedung, seseorang memukulinya hingga pingsan. Namun melalui penyelidikan kamera pengintai, hal itu diketahui. Akiet tiba 15 menit lebih lambat dari Patai. Dan selain dua orang yang hadir di sana, tidak ada orang lain yang muncul. Anehnya, pelakunya menguap dari tempat kejadian seperti uap. Mengapa kamu meminta Patai untuk bertemu di gedung? Tapi Akiet tidak bisa mengingat semua itu. Dokter mengatakan kepadanya bahwa ini hanyalah kehilangan ingatan sementara yang disebabkan oleh dampak pada otak. Dia akan pulih dengan cepat setelah itu. Tanpa waktu istirahat, keesokan harinya Akiet membalut lukanya dan berangkat bekerja. Namun dia menemukan bahwa ada orang lain yang diberi tugas untuk menggantikannya. Meskipun semua orang mengatakan itu untuk membantunya beristirahat lebih baik. Namun kenyataannya mereka semakin curiga padanya.
Untuk membuktikan dia tidak bersalah, Akiet telah berjanji untuk menyelidikinya sampai akhir. Dia memanggil asistennya untuk meninjau kasus tersebut. Pada tanggal 20 September korban pertama muncul. Chung Kim Men, 39 tahun. Tubuhnya dibor dengan puluhan lubang. Saat hidup, tidak ada musuh. Pada tanggal 12 Oktober, korban kedua muncul. Ma Chuan, 40 tahun. Cara kematiannya sama. Tidak ada musuh atau kebencian terhadap siapapun. Dan keduanya tidak memiliki hubungan satu sama lain sebelum kematian mereka. Belum ada petunjuk mengenai motif pembunuhan yang dilakukan si pembunuh. Dan satu-satunya kesamaan dari kedua kasus pembunuhan ini adalah keduanya terjadi di dekat rumah Akiet. Semua petunjuk mengarah ke Akiet. Dia tidak bisa tidak meragukan dirinya sendiri. Dia segera pulang untuk memeriksa apa yang telah dia lakukan dalam 2 hari terakhir. Tidak mengherankan, hari di mana kedua korban terbunuh jatuh pada cutinya. Tapi dia tidak ingat persis apa yang dia lakukan hari itu. Dia tidak dapat mengingat apapun. Dia hanya bisa bertanya kepada istrinya sambil makan untuk melihat apakah dia masih ingat. Istri dan anak angkatnya Zai Zai tidak banyak mengingatnya. Ketahuilah bahwa setiap kali Akiet cuti, dia tinggal di rumah. Namun pada sore hari ia sering tiba-tiba keluar rumah, tanpa memberitahukan tujuannya. Tidak kembali sampai malam. Apakah dirinya benar-benar seorang pembunuh penderita skizofrenia? Akiet tidak berani mempercayai hal itu. Dia menelepon asistennya kembali ke TKP Pattaya. Ketika dia melihat ke arah gedung itu, dia sepertinya mengingat sesuatu. Kenangan menjadi semakin jelas. Akiet mengingat dengan jelas sekarang. Ketika Pattaya jatuh, dia berada di lantai 9. Kenapa dia kemudian pingsan di lantai 7? Membawa pertanyaan ini, keduanya dengan cepat pergi ke lantai 9 untuk memeriksa. Tidak disangka menemukan bor dengan darah di ruang lain. Besar kemungkinan ini adalah alat kriminal si pembunuh. Keduanya dengan cepat membawa latihan tersebut ke ruang verifikasi. Darah di atasnya dipastikan adalah darah Pattaya. Selain itu, tidak ada sidik jari lainnya. Petunjuknya sekali lagi rusak. Setelah pulang ke rumah, Akiet tidak tahu harus gimana. Saat ini putranya tiba-tiba memberinya sepotong kue. Saat sedang asyik makan kue, dia tiba-tiba menemukannya. Boneka putranya memiliki banyak lubang yang dibor dengan bor. Seorang Kiet segera menjadi gugup. Siapa yang membuatnya seperti itu? Ayahlah yang melatih badutku. Akiet tidak bisa mempercayainya. Rumahnya sebenarnya ada bor dan warnanya juga kuning. Tapi dia sendiri tidak bisa menjadi pembunuh sebenarnya. Dia segera pergi ke gudang dan membuka kotak centang. Yang mengejutkan adalah bor kuning di dalam kotak itu benar-benar hilang. Dan pada kusen pintu, ada 2 lubang yang dibor dengan darah. Di sebelahnya ada sidik jari berdarah yang mirip dengan miliknya. Semua bukti mengarah pada saya. Akiet benar-benar panik. Jika dirinya tidak menderita skizofrenia, pasti ada seseorang yang ingin mencelakakannya. Dan juga kenalan. Saat ingin membereskan masalah, harus menyembunyikan bukti yang tidak menguntungkannya. Jadi Akiet memasukkan 2 paku ke dalam lubang bor. Kemudian cukup obati dengan cat. Dan juga menyuruh istri dan putranya untuk tidak keluar rumah selama ini. Namun keesokan harinya dia menemukan bahwa sidik jari berdarah kemarin tercetak lagi di sana. Dan kedua paku yang dimasukkan juga dicabut. Sedangkan korban ketiga muncul. Bodinya juga dibor dengan banyak lubang. Juga dekat dengan rumahnya. Dan kedua paku yang hilang itu kini menusuk mata orang mati itu. Karena kepala pakunya dicat putih, dia langsung mengenalinya. Akiet benar-benar bingung. Apakah dirinya benar-benar pembunuhnya? Tepat ketika dia hendak menerima kenyataan, dia menemukan sebuah lukisan di rumah. Itulah gambar yang digambar putranya sebelum meninggal dunia 2 tahun lalu. Terdiri dari beberapa lusin lubang. Jika disatukan bentuknya seperti kelinci kecil. Dan pikirkan lubang-lubang di tubuh beberapa korban. Sangat menyukai kelinci kecil ini. Dia tiba di lokasi korban ketiga sendirian. Berharap menemukan beberapa petunjuk. Tanpa diduga, dia bertemu dengan asistennya. Saat 2 orang sedang berbicara,
Akiet dapat dengan jelas merasakan bahwa asistennya pun mulai meragukan dirinya sendiri. Tepat setelah selesai berbicara, Akiet mengejar seseorang yang berdiri di dekatnya. "Berhenti. Jangan pergi." Asisten itu juga segera mengikuti. Tapi tidak ada seorang pun di depan Akiet. Telah mengganggu asisten untuk sementara waktu. Akiet meminta asistennya pulang dan duduk sebentar. Saat ini, adiknya baru saja kembali dari luar negeri. Dia membalik-balik foto masa kecilnya dan menyesali berlalunya waktu dengan cepat. Akiet membalik-balik dan menemukan sebuah foto. Ini adalah foto Akiet dan tetangganya ketika ia masih muda. Dan di bagian belakang juga dituliskan nama mereka secara terpisah. Karena sudah lama sekali, dia lupa. Namun ketika dia melihatnya, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. 3 korban muncul berturut-turut. Tanpa diduga, mereka semua adalah tetangga masa kecilnya. Dengan takjub dia segera sadar. Jika foto itu jatuh ke tangan polisi, sungguh tidak bisa dijelaskan. Dia dengan cepat memanfaatkan orang-orang yang tidak memperhatikan dan diam-diam menyembunyikan foto itu. Namun, tidak menyangka sang putra langsung mengambil beberapa foto. Seekor kelinci kecil yang digambar dengan pensil juga muncul. Asisten yang berpengalaman melihat sekali dan mengenali petunjuknya. "Zai, kasih tahu aku ya. Mengapa kamu menggambar-gambar ini? Di mana kamu pernah melihatnya sebelumnya?" Tapi Zai bilang ini lukisan ayahnya. Sekarang tidak bisa disembunyikan lagi. Asistennya mulai dari keraguan menuju kepastian. Setelah kembali ke kantor polisi, ia langsung mengetahui informasi tentang Akiet. Benar-benar melihat foto itu dan sekarang hilang. Semua bukti mengarah pada Akiet. Namun sebagai sahabat dekatnya selama bertahun-tahun, ia berharap Akiet bisa mengaku. Tadinya dia akan mengajaknya keluar untuk berbicara. Namun Akiet membenarkan bahwa ada seseorang yang ingin mencelakainya. Alasan menyembunyikan bukti ini adalah karena bukti tersebut tidak menguntungkannya. Saat bertengkar, sang asisten tidak sengaja terjatuh ke tepi sungai. Awalnya asistennya belum meninggal. Tapi dia mengira Akiet malah ingin bunuh diri sekarang. Jadi dia mengeluarkan ponselnya untuk memanggil polisi. Namun Akiet lambat laun kehilangan akal sehatnya saat ini. Dia sangat ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Bukti ini tidak dapat ditemukan. Dan kemudian dibawa dorongan emosi gila. Akiet secara pribadi mencekik asistennya sampai mati. Dan juga mulai saat ini dimulai. Akiet menjadi pembunuh sungguhan. Setelah asistennya meninggal, Akiet menjadi tersangka utama. Dia diskors dari pekerjaannya sambil menunggu penyelidikan. Bahkan istri terdekatnya pun mulai meragukannya. Namun dia yakin pasti ada seseorang yang ingin mencelakainya. Dia pergi ke tepi sungai dan bersumpah akan membalas dendam pada Pak Tai. Cukup adil untuk asistennya. Namun saat ini seorang pengemis muncul di tepi sungai. Itu adalah orang yang dikejar Akiet dari TKP ketiga tadi. Pada titik ini, hanya ketika dia ditangkap kita dapat membuktikan bahwa Akiet tidak bersalah. Dia mengejarnya terus-menerus. Pengemis itu lari dengan keras kepala. Namun pada akhirnya dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Pembunuhnya telah muncul berkali-kali. Dia segera memikirkan keluarganya. Dia meminta kepada seluruh keluarga agar tidak ada seorang pun yang diizinkan keluar. Dan pintunya harus dikunci rapat. Dan dia memegang pisau dan terus berpatroli di rumah. Namun tiba-tiba foto sebelumnya menarik perhatiannya. Dalam sudut foto yang biasa-biasa saja, gambar yang familiar mulai terlihat. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dari masa kecilnya. Ketika dia masih kecil, seorang anak mendatanginya. Katanya dia adalah kakaknya. Saat itu dia mengira pihak lain sedang berbicara omong kosong. Telepon lebih banyak teman untuk menindasnya. Gunakan pasir untuk membungkamnya. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, bagaimana anak ini bisa begitu familiar sebelumnya? Secara mengejutkan hampir mirip dengan anak angkatnya. Anak angkat itu akhirnya melepas topengnya. Zai mengakui identitasnya. Semuanya dikendalikan olehnya dari belakang. Akiet.
Aku sudah lama tidak kembali ke diriku sendiri. Aku sudah bilang sama kamu. Aku tidak seharusnya memanggilmu ayah. Aku harus memanggilmu adik kecil. Adikku yang baik. Sang anak mengaku mengidap penyakit tidak menua. Ceritakan tentang ketidakadilan yang saya derita selama bertahun-tahun. Dan tujuannya melakukan hal itu. Biarkan Akiet merasakan sendiri bagaimana rasanya dianiaya dan patah hati. Untuk membalas ketidakadilan yang dideritanya di masa lalu. Zai telah merencanakan semua ini dengan cermat. Alasan Akiet kehilangan ingatannya adalah karena dia memasukkan racun ke dalam kuenya. Pengemis di tepi sungai itu sebenarnya adalah kaki tangan Zai. Dia adalah seseorang yang dia kenal sejak dia masih di panti asuhan. Dia tidak pintar tapi dia sangat gesit. Tepat pada waktunya untuk dimanfaatkan oleh Zai. Dan dalam sebagian besar kasus pembunuhan, Zai mengirimkan pengemis untuk melakukannya. Lalu menyalahkan Akiet. Mengapa Pak Tai jatuh dari gedung? Itu juga karena dia menimbulkan masalah. Halo, Pak Tai. Aku tersesat. Aku tidak tahu di mana aku berada. Jangan khawatir. Beri Pak Tai di mana kamu berada. Aku tidak tahu. Sepertinya kita berada di suatu gedung. Zai lalu diam-diam mengambil pistol Akiet. Kirim pesan teks untuk mengelabui dia agar datang ke gedung. Ketika Akiet mengetahui semuanya, dia sangat marah. Dia memeluk Zai dan bersiap untuk melemparkannya ke bawah. Tapi sekarang ini kakak Zai ini. Dia hanya perlu menangis sedikit untuk menarik perhatian istri Akiet. Meskipun Akiet punya alasan, dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Orang-orang bahkan akan terus salah mengartikannya sebagai seorang pembunuh. Akiet memutuskan untuk mencari cara lain. Keesokan harinya, ketika istrinya tidak memperhatikan, dia diam-diam meletakkan Zai di atas papan yang terapung di laut. Namun ia tidak mengetahui bahwa dirinya telah terjerumus ke dalam tipu muslihat Zai yang memancing harimau tersebut keluar dari gua. Karena balas dendam sang kakak belum berakhir. Pengemis sangat sibuk sekarang. Seorang Kiet segera bangun. Dengan cepat dia berenang kembali ke pantai dengan nyawanya. Ketika dia kembali ke rumah, tragedi yang sebenarnya terjadi. Istri dimasukkan hidup-hidup ke dalam oven. Orang yang paling dia cintai dan karirnya dia dedikasikan seluruh hidupnya. Dalam sekejap semuanya diambil. Akiet tidak tahan lagi. Dia bersumpah akan membalas dendam dan menghukum Zai. Dia bersumpah untuk membunuh monster awet muda itu sendiri. Namun Zai memiliki seorang pengemis sebagai kedoknya. Sama sekali tidak ada yang dapat lakukan terhadapnya. Saat ini, Akiet tidak lagi mempedulikan hal lain. Giai mengubahnya menjadi pembunuh sungguhan. Dia merampas bor itu dari pengemis itu. Tanpa ragu-ragu, dia langsung mengebor ke bawah. Selanjutnya dia mulai mengejar Zai. Meski usianya 40 tahun, tubuhnya masih seperti anak-anak. Tidak lama kemudian, Akiet berhasil menyusul Giai. Dalam sekejap, polisi tiba-tiba datang. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Ayah, letakkan senjatamu, kamu tidak bisa melarikan diri lagi. Kakak, jangan melakukan kesalahan yang sama lagi. Letakkan bornya. Kamu tidak bisa melarikan diri lagi. Ayah, jangan. Kamu adalah anakku. Akiet ditangkap tetapi dia tidak membela diri. Karena sebenarnya dia juga membunuh orang. Apa yang terjadi di masa lalu tidak dapat dijelaskan dengan jelas saat ini. Di penjara, dia menulis kata-kata di tangannya. Saat dia keluar, dia harus membalas dendam. Akhirnya dalam cerita tersebut polisi juga menemukan sesuatu yang mencurigakan dalam foto tersebut. Mengenai apakah penyelidikan akan dilanjutkan atau tidak, mungkin kami harus menyerahkannya kepada kalian untuk melihat dan membayangkannya sendiri. Ceritanya juga berakhir di sini. Ini jelas merupakan film detektif paling menakutkan yang pernah aku nonton baru-baru ini. Karena itu di luar imajinasi dan terlalu menakutkan. Alur cerita aslinya berdurasi 120 menit. Dipersingkat menurut versi nasional menjadi 90 menit. Ini sebenarnya menjadi cerita yang berbeda.
Hari ini aku akan memperkenalkan versi lengkap yang belum dipotong kepada kalian. Semoga semua orang menyukai film ini. Sampai jumpa di film berikutnya.